Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kami, Dialog Kalam. Hari ini saya, Nadia, tidak sendiri. Saya ditemani oleh seseorang yang sebentar lagi akan saya perkenalkan atau memperkenalkan dirinya sendiri. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, teman saya ini sempat bertanya kepada saya, sebenarnya bagaimana kami, para podcaster dialog kalam ini mendefinisikan diri kami sendiri. Karena sebenarnya isi dari anak dialog kalam itu, saya, Andi, Rahmat, Ten, Vivi, Kamil, itu semuanya adalah anak-anak IATI. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tapi sebenarnya ketika membuat podcast ini tidak pernah terpikirkan ke situ. Kami hanya orang-orang LDR yang tertarik untuk memperbincangkan fenomena agama. Begitu. So here's my friend, Datu Muhammad Duha Lufillah. Say hi Halo, please. hai. Ayo perkenalkan diri dulu dong. Aku Aku sendiri ya. Halo, saya Duha. Saya kakak kelas tapi seumurannya Nadia dan Inat dan lebih muda dari beberapa orang di grupnya Inat. Ya nggak sih? bener Ada yang lebih tua dari aku kan ya di grupmu ya? ada. Iya deh. Jadi sebenarnya kami tuh kayak ikatan alumni gitu di Al-Kalam ini. Soalnya semuanya anak IAT gitu. Iya, terus sebelumnya kami adalah geng rumpi gitu. Yang rumpi bukan sebelumnya ya, sampai sekarang kita masih Iya, masih, masih. kalau kita ketemu em, nggak sengaja di sebuah tempat gitu langsung 1 jam 2 jam ternyata kita ngomongin orang semua. Mm-mm. Masih. Tapi hari ini kami break sebentar untuk bergibah dan membicarakan sesuatu yang lebih sophisticated, yaitu Dan manfaat. renungan. Semoga. Hmm. Jadi temanya hari ini adalah sebenarnya aku diajak untuk jujur-jujuran dan merenung tentang ya definisi dari yang awal tadi aku bilang tentang anak-anak IAT sendiri. Beberapa hari yang lalu aku sama Datu Duha ini, aku bilangnya Datu ya, Ya ya karena that's udah how I call terbiasa. you. Mm-mm. Ya iyalah gitu aja nggak apa-apa, kalau pakai panggilan lain nanti terbongkar semua aibku. Wow, udah ngobrol tentang sesuatu kegelisahan yang dirasakan oleh Datuk sendiri, yang mungkin juga dirasakan oleh kami-kami. Tapi aku nggak terlalu rewel sih orangnya. Kalau Datuk ini memang terkenal rewel. Jadi dulu itu hmm, kita pernah seproject buat nerjemahin bukunya Abdullah Said, tapi tidak pernah terbit. Ya, terus Datuk Duha ini adalah senior sekaligus tutor gitu. Ada Cak Afif juga, ada Mas Ardi juga, dan sangat rewel gitu ketika menerima setoran terjemahan dari aku, Teten, dan Kak Vivi. Itu mas nanti ya di kalian ya Apaan? kerewelanku itu dan kamu. Iya, rewel banget gitu sampai kadang gondok. Ya, sebenarnya aku nggak rewel, aku orangnya easy going banget, aku tuh Oh orangnya ya, humble. oke. Iya, kalau Ya udah biar jadi apa? Jadi aku udah harus curhat nih. Biar kita bisa masuk ke pembahasan utamanya, kenapa kita akan membicarakan tentang diri kita sendiri hari ini dan juga tentang orang-orang yang berada di satu bidang yang sama. Tentu saja masih tentang para pemula ya, nggak mungkin kita memperbincangkan orang-orang yang udah expert. Kan nggak mungkin kita gibahin Pak Quraisy gitu ya. Siapa kita? Hello. Nggak. Kalau anaknya Uh-uh. Kores boleh kita gibahin. Ini kita ngomongin tentang diri kita sendiri, orang-orang yang masih belajar dan masih sampah banget lah. Apalagi aku. Iya, silakan Duha. Kamu kemarin gelisah karena apa?
gelisah karena kamu tinggal nikah, by the way, congrats ya. Thank you. Ya Allah, aku nggak tahu sudah berapa banyak adik kelas yang meninggalkan aku dan sibuk dengan suami dan istrinya masing-masing. Jadi Ya just udah nggak ini apa-apa. Hidup harus terus berjalan. iya sih, tapi status pernikahanku masih di situ-situ aja. Anyway, Oke. tentang itu ya, tentang diri sendiri ya, tentang Mm-mm. tapi sebenarnya ini harusnya kalian, kamu, Vivi, siapa lagi ya yang udah pulang? Harusnya kalian-kalian yang udah pulang itu yang lebih merasakan ini karena persentuhan dengan masyarakatnya kan lebih lebih intens dari kami. Maksudnya ekspektasi kita kan nanti bicara tentang ekspektasi masyarakat ke kita sendiri. Mm-mm. Dan itu harusnya kalian yang sudah diserang oleh ekspektasi yang berbagai macam itu. Kalau kami sih karena kebetulan aku punya kesempatan untuk tetap di Jogja, tetap jadi anak rantau, sehingga eh, masih ada tuh alasan-alasan kayak mau ke kampus, mau kuliah, atau mau di pondok dulu mau ngaji. Untuk sebenarnya sih lari dari ekspektasi masyarakat itu. Ekspektasi masyarakat itu membebani aku sendiri, personally, sebagai terutama dalam identitasku sebagai alumni IAT itu tuh kayak ini kurasakan banget ketika aku KKN dan sebelum KKN itu bahkan kami kan di LSQ ya tinggalnya LSQ itu bagi para pendengar podcast ini yang berjuta-juta ya jumlahnya di seluruh Mm-mm. Indonesia itu LSQ adalah sebuah pesantren di daerah Yogyakarta di dekat terminal utama, terminal Giwangan. Di situ ada pesantren untuk kami anak-anak terutama jurusan IAT dan pesantren itu membuat kami terintegrasi banget sama masyarakat. Jadi kami itu eh, diajari bagaimana caranya menjadi orang yang nanti jadi rujukan masyarakat gitu dalam hal agama. Dan kami sudah mulai menghadapi itu ketika ketika masih kuliah. Walaupun tetap dalam banyak hal dibantu oleh senior dan kiai kami di situ. Cuman kami sudah merasakan itu. Jadi pas KKN juga kami lebih perannya ke situ, ke konsultan agama lah kalau aku bisa bilang. Nah, Konsultan agama. ya untuk tidak menyebut ustad karena beberapa kali aku dipanggil kita tuh jadi kayak aduh peci mana nih peci serban mana ya. Untuk itu identitas pertama sebagai sarjana IAP, alumni ilmu Al-Quran dan tafsir itu tuh menjadi konsultan agama itu yang pertama kali diperkenalkan ke kami ya dari masyarakat. Tapi itu nanti akan ku bahas beberapa menit lagi ya. Yang saya bahas dengan identitas satunya lagi sebagai sarjana IAP. Nah, memang sering sering menyanyi tanpa alasan gitu. Jadi kalau masuk suaranya ke sini, maafkan. Ya Identitas maaf. satunya yang itu bicarakan itu adalah identitas kita sebagai peneliti dan penulis. Itu yang terutama ya, yang dicekokkan ke kita di kampus. Hanya kita di kampus tuh, kalian tuh nanti jadi peneliti, kalian tuh nanti jadi penulis. Walaupun ada juga yang mengingatkan bahwa kita nanti jadi konsultan agama, tapi yang lebih banyak kita itu di train sebagai peneliti dan penulis. Jadi always train as a scholar dan in academic meaning dalam hal itu jadi peneliti dan penulis itu em, dalam identitas itu kita sebenarnya menggunakan skill penelitian dan penelitian yang kita dapatkan dari berbagai mata kuliah dan itu yang sebenarnya tidak terlalu berguna di masyarakat. I mean, uh,
Kalau kita ke masyarakat, kita nggak bisa tuh pakai skill penulisan, kita nggak bisa pakai skill penelitian. Kita bisa ikut ke masyarakat menggunakan skill itu, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Kita ikut ikut tahlilan misalnya, atau ikut istighosahan misalnya, nanti kita pakai skill penelitian itu untuk melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi, dan kemudian kita menulis itu, dan menulis itu dipublikasikannya kan kepentingan kita sendiri sebagai peneliti, bukan kepentingan masyarakat terkait dengan identitas kita. Atau setidaknya itu berguna untuk kepentingan masyarakat akademik yang melingkupi kita. Dan kalau bicara tentang masyarakat akademik, itu tentu sangat terbatas ya, orang-orang yang tinggal bukan di lingkungan kampus pasti minim banget minat masyarakat akademiknya. Yang lebih banyak bersama adalah ekspektasi sosial sebagai konsultan akademik itu. Dan sebenarnya dalam identitas itu, aku jadi presentasi gitu ya. Emang Go ahead. apa ya? Gak Intinya apa-apa. sebenarnya sama kan ya. Jadi penulis, jadi peneliti, jadi konsultan agama, itu kan kita diajari untuk tidak atomistik, tidak parsial dalam berpikir. Tapi aku utama, kalau kulihat-lihat belakang apa yang udah aku lakukan, aku melakukan itu cuman dalam bentuk lain aja, dalam bentuk yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat akademik, karena eh, kebanyakan hidupku selama 8 tahun ya, sejak 2012 sampai di Jogja ini, dan 8 tahun ini aku lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat akademik. Jadi walaupun dulu aku tinggal di LSI, aku ke masyarakat itu untuk bergibah, bukan untuk menjadi konsultan agama mereka. Kalau teman-teman yang di LSI sih jadi kayak imam, jadi kayak apa, jadi semacam-macam itu. Tapi kalau kami sih hangout sama warga, jalan-jalan kemana. Ada beberapa orang termasuk aku yang itu. Jadi kebanyakan aku bersinggungan dengan masyarakat akademik, thanks to Jogja Academic Culture. Karena di sini kan juga kota. Nah, jadi atomistikku itu sebenarnya masih ada, cuman ditolerir oleh masyarakat akademik, kayak terkamuflase gitu. Aku bisa membungkus atomistik itu dalam dalam bahasa-bahasa akademik sehingga orang menganggap ini tidak atomis, tidak parsial. Tapi sebenarnya in fact, I do an atomistic reading to every Islamic text, pretty much every. Kayak I don't know other friends, other scholars do this or not, whether they do this or not, tapi I do this, I did this, and I keep doing this, I guess. Tapi sebenarnya aku pengen, aku kayak Sophia Latjuba dan Cinta Lawrence. Sorry. Jadi aku sedang berusaha nih. Misalnya, beberapa kali aku kan menulis dan presentasi, karena itu ya, kegiatan-kegiatan akademik. Dan ketika menulis, aku mencari bahan untuk didiskusikan. Bahan yang kudiskusikan itu adalah ayat Quran atau tafsir, karena memang fokusku selama 5 tahun pertama lah itu masih di tafsir dan Quran. Sebenarnya di tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir setidaknya, 3 ya, itu aku sudah mulai beralih fokus ke hadis. Awal-awalnya aku fokusnya ke Quran, dan in doing so aku kayak membatasi diri gitu pada beberapa ayat saja. I realize aku nggak kuat kalau bahas terlalu banyak ayat. Aku milih beberapa yang menurut paling relevan dengan apa yang ingin aku diskusikan. Ketika aku mencari ayat-ayat itu, pertama aku baca Qurannya, kita melihat yang lain. Karena aku nggak paham ya,
Aku baca terjemahannya. Terjemahan tentu yang dari Kemenak. Jadi aku pakai terjemahan yang resmi dari Kemenak itu, pakai ya yang di web pernah, yang diterbitkan juga pernah. Tapi sekarang terjemahan Kemenak kan ada di Quran manapun ya, hampir semua Quran terjemahan pakai Quran terjemah Kemenak. Terus setelah baca terjemahnya, aku masih harus membaca tafsir. Tafsirnya biasanya tafsir yang klasik. Itu pun nggak semua, dipilih beberapa aja yang paling sering disebut oleh dosen. Eh, Ketika baca tafsir yang sering disebut namanya itu, ternyata tafsir itu berjilid-jilid. Satu jilidnya bisa 1.000. Jadi kan nggak mungkin ya. Kan kita masih harus main IG, nonton YouTube, membaca 1.000 halaman. Em, Sehingga aku milih beberapa halaman saja yang berkaitan dengan ayat Quran yang sedang ku teliti dan mau aku diskusikan. Terus aku membatasi di situ. Jadi aku cuma membaca 2 ayat dari satu surat. Ketika baca Quran dan baca terjemahnya, aku baca konteks besarnya dalam sebuah surat. Tapi kalau udah masuk ke tafsir, karena udah beribu halaman, puluhan lah halaman dalam menafsirkan eh, walaupun ada juga yang 2 halaman, 2 ayat. Tapi udah banyak lah tafsir itu. Sehingga aku nggak baca konteks besarnya lagi. Aku cuma baca tafsir yang berkaitan dengan itu. Dan karena dituntut banyak kitab tafsir, akhirnya satu kitab tafsir itu cuma aku baca 2-3 halaman. Aku bisa jadi salah kan ketika memahami 2-3 halaman itu. Karena bisa jadi pernyataan itu berkaitan dengan pernyataan yang lain. Kan kita di kampus diajari gitu ya. Tapi aku cuma baca halaman 50. Yang 47 nggak aku baca. Halaman 47 bisa jadi kan mempengaruhi maksudnya. Maksudnya kan bisa jadi beda kalau aku baca halaman 47, tapi aku nggak baca itu. Jadi aku menyadari itu salah, tapi aku juga karena tadi itu sudah keburu harus jadi nggak profesional akunya ketika itu. Terus juga, sorry, dan juga em, ketika melakukan itu aku sudah lewat. Nah, ini kayaknya menarik juga. Aku membayangkan itu dalam melakukan kerja tafsir, kita itu sedang menapaki anak tangga. Nah, anak tangga yang pertama nih, atau yang 1 dan 2, itu anak tangga foundational, ya kan, yang dasar. Setelah itu kita baru uh, mendapatkan anak tangga yang bercabang. Kita bisa masuk ke cabang kanan, tengah, kanan, kiri, kiri, kiri banget. Tapi itu setelah kita menapaki 2 anak tangga yang awal ini. Dan 2 anak tangga yang awal ini bentuknya adalah ulumul Quran, kaidah tafsir, dan tafsir. Kita nggak pernah bisa melewati itu kan dalam penelitian apapun, dalam identitas apapun. Kita menjadi peneliti harus baca itu, kita jadi penulis harus baca itu, kita jadi konsultan agama juga harus baca itu, karena identitas kita kan setidaknya 3 itu ya. Tapi ternyata ketika melakukan tugas-tugas dalam berbagai identitas itu, aku melewatkan 2 ini. Karena sayangnya aku mikirnya gini ya, yang lebih seksi untuk didiskusikan itu adalah yang anak tangga ketiga. Jadi aku langsung ke situ. Misalnya aku kan lebih cenderung ke Cinta Laura, Sofia juga macam itu. Lebih ke barat-baratan lah. Jadi oriental dan yang lain-lain. Aku langsung masuk ke situ karena itu yang sedang saya didiskusikan oleh
academic circle. Nah, tentang kaidah klasik, tafsir klasik, itu aku cuma baca dengan atomistik tadi. Jadi aku kalau aku salah tradisional aja, ini kok nggak ada kaidah tafsirnya, padahal itu adalah the first step to do. Tapi aku merasa berdosa ketika aku ingat tulisan-tulisanku itu. Karena aku nggak tahu ya Ya, ini relate atau enggak. Maksudnya jangan-jangan cuma aku saja yang melakukan kesalahan itu. enggak. Aku yakin banyak banget kok. Termasuk aku sendiri juga kayak gitu. Kan kamu sosial ya lebih. Tapi kalau sosial kita harus seperti itu juga nggak sih? Apaan gimana? Kalau kamu kan meneliti sosial ya, lebih ke Mm-mm. hal-hal yang konteks lapangan gitu. Iya, aku udah jadi anak lapangan sekarang. Yang judul yang terakhir kamu bicarakan ke aku, boleh aku sebut di sini nggak? Itu itu lapangan banget loh, konteksnya di banget. Tapi kalau meneliti itu harus tahu diskusi klasiknya kan. Mm-mm. Aku emang jarang banget sih kayak karena aku sadar bahwasanya kalau misalnya aku mau yang serius dan benar-benar itu pasti butuh waktu yang lama dan aku pribadi sangat menyadari bahwasanya aku tidak akan sanggup melewati itu juga kapasitasku sendiri untuk menyelami kitab-kitab itu literatur itu aku nggak sanggup makanya aku banting setir jadi anak lapangan. Tapi kalau di lapangan emang nggak perlu itu. Tentu perlu tapi apa ya uh, fokusnya kan lebih lebih ke misalnya kajian sosial kan. Aku lebih lebih banyak observasi terhadap misalnya lapangannya terus kalau misalnya teori-teorinya itu beda banget sama kalau misalnya kita mau kaji beda banget. Aku sebagai orang yang dari awal tidak terlalu tertarik dengan kajian itu dan tidak terlalu merasa mahir terhadap itu kayaknya jadi aku main yang bener-bener aku rasa aku